wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Nikutir Mahadayani dengan stambuk DS 0323030. Terima kasih kepada dosen pembimbing 1, kepada Ibu Putu Satya Narayanti SPD MPD dan dosen pembimbing 2 Bapak Iketut Kertayasa SPD MPD GR. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Strategi Guru dalam Mengatasi Membaca Permulaan Siswa Kelas 1 SD Negeri 1 Talise. Bab 1 yaitu pendahuluan 1.1 latar belakang. Membaca merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh siswa sekolah dasar, khususnya pada siswa kelas awal. Kemampuan membaca merupakan menjadi fondasi penting dalam proses pembelajaran, karena hampir seluruh kegiatan belajar di sekolah melibatkan aktivitas membaca. Namun berdasarkan hasil pengamatan di kelas 1 SD Negeri 1 Talise masih terdapat siswa yang mengalami kesulitan membaca permulaan. Kesulitan tersebut terlihat dari belum lancarnya siswa dalam mengenal huruf, mengeja, serta membaca kata sederhana. Kondisi ini tentu akan berdampak pada rendahnya pemahaman siswa terhadap materi pelajaran lainnya. Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti penggunaan metode pembelajaran yang kurang variasi, kurangnya media pembelajaran yang menarik, serta rendahnya motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, peran guru sangat penting untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk mengatasi kesulitan membaca permulaan. Selanjutnya itu 1.2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana strategi yang digunakan guru dalam mengatasi kesulitan membaca pada permulaan siswa kelas 1 di SD Negeri 1 Talise. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan strategi untuk mengatasi kesulitan membaca permulaan. Selanjutnya itu 1.3 tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama mendeskripsikan strategi yang digunakan guru dalam mengatasi kesulitan membaca permulaan pada siswa kelas 1 SD Negeri 1 Talise. Yang kedua, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi guru untuk mengatasi kesulitan membaca permulaan. 1.4 yaitu manfaat penelitian. Yang pertama itu bagi guru sebagai referensi strategi pembelajaran, yang kedua bagi siswa meningkatkan kemampuan membaca dan motivasi belajar, yang ketiga bagi sekolah sebagai bahan evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir bagi calon peneliti sebagai referensi peneliti selanjutnya. 1.5 yaitu ruang lingkup. Penelitian ini difokuskan pada guru kelas 1 dan siswa kelas 1 SD Negeri 1 Talise. Objek penelitiannya adalah strategi guru dalam mengatasi kesulitan membaca permulaan pada siswa kelas 1. Penelitian ini hanya membahas strategi yang digunakan guru dalam mengatasi kesulitan membaca permulaan. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan strategi tersebut. Penelitian dilakukan di SD Negeri 1 Talise pada tahun ajaran 2026-2027. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, sehingga penelitian ini tidak untuk digenerasikan secara luas, tetapi untuk memahami fenomena secara mendalam. Bab 2 yaitu kajian pustaka dan kerangka berpikir. 2.1 penelitian terdahulu. Yang pertama itu menurut Musawaha dan Yohamintin tahun 2024 yang berjudul Analisis Strategi Guru dalam Mengatasi Kesulitan Membaca Permulaan pada Siswa Kelas 1 di SDN Bahagia 03. Yang kedua yaitu menurut Syarifuddin A dan kawan-kawan tahun 2023 dengan judul Strategi Guru dalam Mengatasi Membaca Permulaan berbantuan media gambar bagi siswa kelas 1 sekolah dasar. Yang ketiga yaitu menurut Mubin M dan Rahma F tahun 2022 dengan judul Strategi Guru dalam mengatasi kemampuan membaca pada kelas 1 MI Al Jihad Astana. Yang keempat yaitu menurut Kafa LS dan kawan-kawan tahun 2022 dengan judul Strategi Guru dalam Pembelajaran Membaca Siswa Kelas 1 Sekolah Dasar. Dan yang terakhir yaitu menurut Destian dan kawan-kawan tahun 2022 Strategi Guru untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada siswa kelas 1 SD di masa pandemi. 2.2 yaitu konsep. 2.2.1 yaitu strategi guru. 2.2.1.1 pengertian strategi guru. 2.2.1.2 karakteristik strategi guru. 2.2.1.3 yaitu langkah-langkah strategi guru dalam pembelajaran membaca permulaan.
2.2.1.4 yaitu indikator strategi guru, dan 2.2.1.5 tipe strategi guru dalam pembelajaran membaca permulaan, 2.2.2 yaitu membaca permulaan, 2.2.2.1 pengertian membaca permulaan, 2.2.2.2 peran guru dalam pembelajaran membaca permulaan, dan 2.2.2.3 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan membaca permulaan. 2.3 yaitu sekolah dasar, 2.2.3.1 pengertian sekolah dasar, 2.2.3.2 tujuan sekolah dasar, dan 2.2.4.3 yaitu strategi guru dalam mengatasi kesulitan membaca permulaan di SD. 2.3 yaitu landasan teori. 2.3.1 teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan tidak hanya diberikan oleh guru, tetapi dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman belajar. Dalam pembelajaran membaca permulaan, siswa perlu terlibat secara aktif seperti mengenal huruf, mencoba membaca, dan berlatih secara langsung sehingga guru dapat memahami konsep membaca secara bertahap. Dan 2.3.2 yaitu teori kognitif. Teori kognitif menekankan bahwa proses belajar berkaitan dengan kemampuan berpikir siswa. Menurut teori ini, siswa sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret sehingga lebih mudah memahami materi jika disajikan melalui contoh nyata, gambar, atau media visual. Oleh karena itu, penggunaan strategi dan media pembelajaran sesuai sangat membantu dalam memahami dan penguasaan kemampuan membaca permulaan. Kerangka berpikir yang pertama itu kesulitan membaca siswa kelas 1 SD, yaitu peran guru, strategi pembelajaran, meliputi metode, media, latihan, dan bimbingan. Pembelajaran membaca permulaan siswa kelas 1 SD Negeri 1 Talise. Bagaimana strategi guru mengatasi kesulitan membaca permulaan? Apa kendala guru dalam mengatasi membaca permulaan? Itu faktor pendukung dan penghambat, dan peningkatan kemampuan membaca. Bab 3, metode penelitian. 3.1 rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Rancangan penelitian ini dipilih karena bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai strategi guru dalam mengatasi kesulitan membaca pada permulaan siswa kelas 1 SD. 3.2 yaitu lokasi penelitian. Lokasi ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Talise. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan pada hasil observasi awal yang dilakukan bahwa masih terdapat siswa kelas 1 yang mengalami kesulitan dalam membaca permulaan. Selain itu, proses pembelajaran di kelas masih memerlukan pengembangan khususnya dalam penerapan strategi pembelajaran yang lebih variatif dan efektif. 3.3 yaitu sumber data. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Di mana sumber data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, yaitu guru kelas 1 dan siswa kelas 1 SD Negeri Talise. Data ini diperoleh melalui proses observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui secara langsung strategi guru untuk mengatasi kesulitan membaca permulaan. Sementara itu, sumber data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian, seperti catatan hasil belajar siswa, foto kegiatan pembelajaran, serta dokumentasi lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran membaca permulaan. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. 3.4 yaitu pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran membaca permulaan di kelas. Wawancara dilakukan dengan guru dan siswa untuk memperoleh informasi terkait strategi yang digunakan serta kendala yang dihadapi. Dan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto dan catatan kegiatan pembelajaran. 3.5 yaitu instrumen penelitian. Di dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama
Selain itu digunakan instrumen pendukung berupa pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data mengenai strategi guru dalam mengatasi kesulitan membaca permulaan siswa. 3.6 yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan pemilihan data yang relevan, kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi, dan selanjutnya ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. 3.7 yaitu teknik keabsahan data. Dalam penelitian ini, keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yang digunakan meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi sumber. Dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti guru dan siswa, sehingga informasi dapat didapatkan lebih akurat. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan penggunaan berbagai teknik pengumpulan data, yaitu seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan beberapa teknik tersebut, peneliti dapat membandingkan hasil dengan yang diperoleh sehingga meningkatkan keabsahan penelitian. Melalui teknik triangulasi ini, diharapkan data yang diperoleh dalam penelitian ini benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Baik, itulah presentasi dari saya, dan saya akhiri dengan pramusaji. Om Santi Santi.